Dewi Asmara. Dari manakah gerangan kasih teruna di kokang berkunjung tiba. Barat dan timur mengemata, agaknya syarat tanda menyinta. Meski membisu 1000 basa, kerlingan mata pengganti 1000 kata. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Ini batang leherku. Saya pelaku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini. Bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah dan putih. Benar kalau begitu? Kalau begitu saya turut bergembira mendengar kabar ini. Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Kuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada dari Jepang. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah berkunjung di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua yang akan memimpin sidang ini. Saudara-saudara, sebelah kanan kita ada pihak dari Jepang dan sebelah kiri saya pihak dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, berkumpulnya kita kali ini untuk merumuskan atau melandaskan dasar negara agar kedepannya mengokohkan negara. Saudara-saudara sekalian, dengan ini mari kita buka sidang pertama kita dengan agenda merumuskan dasar negara. Selanjutnya, saudara-saudara silakan yang ingin menyampaikan ide atau gagasannya untuk menyampaikan perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara yang ikut berpartisipasi dapat memberikan ide gagasan untuk membangun negeri ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya untuk berpidato. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun dasar negara yang ingin saya sampaikan yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk anggota lain menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua dan Wakilnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya mengenai dasar negara ini. Adapun dasar negara yang saya sampaikan diantaranya 1. Persatuan, 2. Keluarga, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan.
dan mohon untuk mempertimbangkannya. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau prik kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul itu 5 dasar negara yang disebut Panca Dharma. Namun Panca Dharma ternyata tidak tepat karena Dharma sendiri artinya kewajiban. Sedangkan kita membicarakan tentang dasar negara. Setelah mendapat saran dari teman saya yang ahli dalam bidang bahasa, saya memberikan nama kelima dasar negara itu yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah Indonesia berdiri kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga 3 saja menjadi Trisila atau sosio nasionalisme, sosio demokratis, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio nasionalisme. Apakah saudara setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyetujui dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama yang diberikan oleh Pak Soekarno. Saya rasa usulan dari Pak Soekarno juga ada benarnya. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Mr. Itibang Asep. Silakan Pak. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya akhirnya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut, yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Itibang Asep yang telah menyampaikan sambutannya sebagai pihak dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita telah melihat sebagaimana pandangan dasar negara yang telah disampaikan Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Nama dasar negara yang kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila juga harus dilanjut oleh panitia 9. Demikian sidang BKUM PKI pertama dengan agenda merumuskan dasar negara kita akhiri. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat panitia dan anggota Kondio Osakai yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa ada halangan apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman sekalian. Dengan ini sambutan pembukaan saya umumkan bahwa sidang level PKI kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kedua, di sini saya akan menyampaikan
usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang saya dapat terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta mereka selekas-lekasnya. Terima kasih. Pak Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa di sini ada anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Muhammad Nur, berserta Abdul Kafar. Saya mohon kepada tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita menekan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keadaan bentuk negara yang didirikan, dengan hati yang murni yang tidak terpengaruh oleh sesuatu. Usulan itu kita turuti, dan saya minta marilah kita mengeningkan cipta agar pikiran kita suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah sebelum mulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Bagi anggota yang non-muslim, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa dengan harus cara voting? Kenapa tidak dengan musyawarah saja? Karena dengan voting, kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu, karena kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara kita. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 4 stem. Yang memilih Republik ada 55 stem. Kerajaan 6 dan lain-lain 2 dan berangka 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Don Turgid Zumbi Tosakai yang kedua ini untuk melahirkan 64 stem. Ya, ialah 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita buat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang, republik terpilih dengan suara terbanyak. Saya minta sekarang semuanya untuk beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya pikir bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan etnologi, geografi, dan bahasa. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak termasuk dalam tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang-orang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kita kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas di arah timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhyamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu berdasarkan kebangsaan. Jikalau peperangan telah berakhir, kemenangan sudah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan menjadi aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu.
Dengan permintaan Indonesia merdeka seluas Indonesia sampai Belanda dahulu, jikalau kemenangan akhir tercapai dan permintaan nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambahkan Malaya? Kita juga harus menambahkan Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua agar masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor, Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga setuju untuk memasukkan pulau-pulau sekitar Indonesia ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar itu. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Tarauji, Panglima Jepang. Bisakah kita mengadakan pertemuan antara saya, Bung Hatta, dan Bung Raziman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, kalau begitu terima kasih, Bu. Selamat pagi semua. Pagi. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu tugas apa saja bagi PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara untuk persiapan proklamasi. Lalu, kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa memastikannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah India, Bang? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Sepertinya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan para tokoh yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai sidang PPKI ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terakhir. Hadirin, dimohon berdiri. Hadirin, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan sidang PPKI. Adapun hal-hal yang perlu kita bahas pada sidang PPKI kali ini, yakni Baiklah. Agenda yang pertama akan kita bahas adalah pembentukan KNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat ini akan bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung sebelum badan-badan ini dapat dibentuk. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman, Wakil Ketua 1 yaitu Saudara Sutarjo, Wakil Ketua 2 yaitu Johannes, dan Wakil Ketua 3 yaitu Saudara Adam. Adakah sanggahan yang lain? Maaf pemimpin sidang, bukankah pada sidang sebelumnya kita sudah membuat Komite Nasional Daerah? Lalu bagaimana dengan Komite Nasional Daerah? Akankah diganti dengan KNIP? Terima kasih. negara ini baru saja merdeka. Pastinya membentuk tatanan pemerintah pusat adalah kunci. Membentuk KNIP adalah salah satu cara untuk menangani pemerintah pusat. Baik Tuan, saya setuju dengan terbentuknya KNIP. Baiklah, terima kasih Syafir. Lalu bagaimana dengan Saudara Kasman serta rekan-rekan yang lain? Apakah bersedia? Terima kasih Tuan atas kepercayaan yang Tuan berikan kepada saya. Saya bersedia menjadi ketua KNIP. Saya bersedia mengemban tugas ini. Saya bersedia Tuan, jika demi kelangsungan negeri ini. Tentu saya mau Tuan. Betul. Sepertinya KNIP ini butuh sidang khusus karena kalau hanya pelantikan itu saja tidak cukup. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Lalu, bagaimana menurut saudara sekarang? Benar saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu, kita perlu mengesahkan KNIP sekaligus rapat pertama pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pusat Baru Jakarta. Apakah setuju? Setuju. Baiklah, kita lanjutkan pada agenda selanjutnya, yaitu kita akan membentuk partai politik. Partai politik ini diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat menghasilkan potensi bangsa, mempertahankan persatuan dan mengembangkan rasa kebangsaan, dan mewujudkan perdamaian dunia. Mohon izin pemimpin sidang, lalu akan dibuat berapa partai? Kita akan menggunakan sistem partai tunggal, sehingga hanya ada satu partai di Indonesia. Mengapa hanya satu partai saja Tuan? Karena partai tunggal ini akan menjadi wadah pembinaan persatuan politik di tanah air bagi rakyat Indonesia. Bagaimana jika kita membentuk Partai Nasional Indonesia sebagai Partai Tunggal Indonesia? Baik, kami setuju Bang. Baiklah, agenda selanjutnya adalah menindaklanjuti usulan dari para pemuda. Kita akan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR sebagai pengganti Badan Penolong Warga Korban Perang, disebut juga BPKKKP, yang bertujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Mohon izin pimpinan sidang, apakah BKR ini adalah tentara? Bukan. BKR bukan tentara, melainkan hanya pengganti BPKKP. Karena BPKKP sudah tidak patut kita gunakan. Badan Penolong Warga Korban Perang dibentuk untuk menolong korban perang pada saat penjajahan sekarang. Negeri ini sudah merdeka, jadi sudah sepatutnya kita mengganti menjadinya BKR. Baiklah Tuan, jika itu alasannya. Lalu, siapakah yang menjadi anggota BKR? Anggota BKR ini akan kita rekrut dari Tentara Peta dan HEG. Bagaimana Tuan? Ya, saya setuju. Mohon izin pemimpin sidang, mengapa kita tidak buat saja tentara kebangsaan khusus? Terima kasih Tuan. Pastinya kita akan membentuk tentara, tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Lalu kapan Tuan? Apa yang kita tunggu Tuan? Membentuk tentara kebangsaan memerlukan waktu dan pikiran lebih. Jadi sebaiknya kita pikirkan nanti. Baiklah Tuan, jika berpendapat seperti itu. Adakah sanggahan yang lain? Tidak ada pimpinan sidang, sepertinya cukup. Baiklah, jika tidak ada, kita tutup sidang PPI ketiga ini. Adapun hasil keputusan, yakni membentuk Nasional Indonesia Pusat, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Saya sebagai ketua sidang dan saya akhiri sidang PPKI ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! The Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia.
Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu berita tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar berita siaran Jepang yang mengumumkan bahwa Jepang akan melakukan gencatan senjata. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar itu. Demikian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan masalah ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus berbagi tugas. Wikana dan Kairul. Kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Darwis akan memerintahkan anggota muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potonglah leherku malam ini. Kamu tidak perlu menunggu hingga hari esok. Tapi ini waktu yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah sekutu dan tidak punya kuasa apa-apa di negeri ini. Kau mau menunggu apa lagi, Bung? Rakyat sudah menderita karena dijajah oleh Jepang. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang hendak kembali di negara ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan dan mengira saudara tidak kuat dengan kekuatan Anda sendiri, mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji manis dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau ingin menunggu janji manis dari Jepang? Bahkan Jepang sendiri kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada dari Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang kau perhitungkan itu tadi? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan Republik Indonesia ini? Bayangkan, kita bisa berdiri atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang selama ini rakyat rasakan. Inilah yang ditunggu-tunggu rakyat kita, Bung. Baiklah, tetapi berikan kami untuk waktu berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat jauh ke depannya untuk mempersiapkannya dengan mantap. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah setuju. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih bisa dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baik, Bung. Assalamualaikum. Bung Hatta.
Ada apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ikut menuju tempat pengasingan kami. Tempat pengasingan apa? Apakah Soekarno akan ikut? Iya. Bung Karno akan ikut. Baiklah, saya akan. Oke. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi-pagi seperti ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk ikut serta menuju tempat pengasingan kami. Tempat pengasingan. Apa yang saudara-saudara maksudkan? Iya, kami berniat untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta menuju tempat pengasihan agar tidak terjadi bentrok antara rakyat dan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung. Di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Jangan berbohong. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Akan kupastikan keselamatan mereka kembali ke Jakarta. Dan akan kupastikan kemerdekaan untuk kalian esoknya. Jika tidak, nyawa saya yang akan menjadi taruhannya. Apakah Anda bersumpah untuk itu, Bung? Kau bisa percaya padaku, nak. Saya akan menunjukkan tempatnya di Renggasengko. Sekarang jelaskan. Mengapa saudara membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi ini kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tetapi, kita semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan kita sendiri, Bung. PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, Bung. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Maka selama kita menunggu janji itu, Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun menderita di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang saatnya. Tenang, saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Setuju? Setuju. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Ingat, kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua dilakukan? Itu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, kita pasti akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun bangsa sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Selamat masuk. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya, Bu? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Saya sepakat.
Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi kini sudah malam, dan Jepang tidak akan membiarkan kita melakukan kegiatan apapun. Apalagi jika mereka tahu kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktu malam Anda. Kami di sini perlu tempat. Benar kalau begitu? Kalau begitu saya turut bergembira mendengar kabar ini. Lalu kalian silakan masuk dan pilih ruangan yang ingin kalian pakai. Terima kasih, Pak Perwira. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh pihak PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nah? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditantangani oleh hadirin yang hadir di sini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Ano? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil bangsa Indonesia, bagaimana? Usul yang bagus. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini dengan baik-baik. Baik, Bung. Tinggal sebentar. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Oke Pak, Alhamdulillah Gusti Allah yang sudah melancarkan jalan bangsa kita. Oh iya Pak, bagaimana proklamasi besok akan dijalankan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang dimana nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, sang saka dan warnanya merah dan putih menjadi sang saka merah putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Sekarang Ibu ingin menjahit benderanya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Trimurti, engkau kutugaskan untuk mengibarkan bendera ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Baiklah, terima kasih. Hai nak, kalian berdua aku tugaskan untuk mengibarkan bendera ini. Siap, Bu. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Malam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu saya kata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengar ini, kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Anda bersumpah begitu? Iya, baik, Bu. Siapa yang lewat tadi di jendela? Ini batang leherku. Saya lihat aku pojok. Pojok apa ya? Enggak. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah sebelum memulai persidangan. Enggak. Ohayo gozaimasu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan saya untuk berpidato. Yang suka Saya dan Darwis. Aduh, ngapain? Tiga. Kami bertiga setuju untuk
Anda musik kalau begitu. Ya, baik Bu. 3. Saudara-saudara saya sekalian, ucapkan terima kasih telah menyampaikan. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Dan Ipang. Assalamualaikum, Bung Karno. Goblok. Kami apa sih tadi? Goblok. 3. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem yang memilih Republik, ada 55 stem, kerajaan 6, dan 2 lain-lain dan berangka 1. Bang, apakah akan selama kita menunggu itu? Kita harus memproklamasi. Kami bermaksud membawa Anda untuk Ada suara gua dong, Es. Cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Dibayang-bayang fata morgana, berharap hidup khusyuk khotimah. Dibayang-bayang fata morgana, selamatkan hamba. Hitam tanpa penerang. Silakan anggota lain untuk menyampaikan dasar tentang negara. Kembali. Ini batang layarku. Senatlah aku ke sana ke pojok sekarang dan potong layar malam ini. Kamu tidak perlu menunggu hari esok. Gimana? Coba joget lagi. Ini sama Bobby. New is all you need. The dancers are practicing. They dance to an ancient song. We need a new song. This someone's all we need. This tradition is our mission, and more on. There's so much to do. Don't sit on the terror. It's all you need. We share everything we make. We joke and we weave our bracelets. The fishermen come back from the sea. Walk away. Kita sebagai tugas. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita hendak adu ngetes seperti dia untuk menyampaikan kabar ini. Saudara-saudara sekalian, saya berterima Ayo lupa. boleh di kamera. Mengapa saya mengatakan? Udah. To the future, there you are. You'll be okay. In time you'll learn just as I did. You must find happiness right where you are. I like to dance with the water, the undertow and the wave. The water is mysterious. I like how it misbehaves. The village may think I'm crazy. I say that I drive too far. Want you like. Namun mengenai rumusan dasar negara Pancasila akan dibahas lanjut oleh panitia. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Apa lihat kamera? Follow the farthest side. Tapi umumnya Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan gagasan. Yang saya nyala sih.
yang mengingat di saat kita masih tujuh. Peduli kepada sesama yang ada. Bagaimana? Kami setuju. Saya janji setuju aja si PMI. itu bukan dua tuh. Sama-sama. Hitung cik. Kenapa itu gelap banget, Maisa? Memang kenapa? Lantas siapa yang akan main datang begitu? 3. Ya udah. 3. Apakah Anda bersumpah begitu? Enggak, kayaknya lu kayak gini ke orang tanam gua aja ya. Enggak, biar kayak Hormat. kasihan guys, orang terlantar guys. Waduh, bendera kebalik guys. Kita belum menjadi apa-apa di kantin sekolah. Coba sapa si Gobin tapi malu. Sosit banget nih. Siapa joget, Cok? Bisa sih anjing, gue bisa jadi kekentan. Ini tuh terakhir, kita harus happy. Hari terakhir harus happy. Si Ayu. Enggak. Mohon izin pimpinan sidang. BKN apa? Pusat, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Pemenangan Rakyat. Enggak. Terima kasih Tuan. Lebih ketawa. 3. 3. Oleh karena itu, saya pikir bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya, baiklah. Cik foto cik. Ayo, videoin dulu, videoin enggak? Videoin enggak? Mama, anakmu jadi rajiman, Ma. Udah dihitung. 3. Terima kasih kepada Mr. Kita harus berbagi tugas di Kana dan Kairo. Papa tolong napa atas gitu. Tapi izin tapi. No, tas.
3. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem. Yang memilih Republik ada 55 stem. Dilakukan pemungutan suara. Saya baca gua. Kasihan banget. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan mengembang kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Apaan sih? Ini apa lewat tahu? Jai. Gua mau tahu ini. Itu nggak coba. Dinai. Jalan. Naya. Aduh. Di mana dah? Datanglah. E C D E F G H I J K L M N O. Oh jangan. Apaan sih? Freak. Rencana jahat anjir. Apaan sih? Ini yang siap. Rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Milu tiba-tiba. Kenapa? Dia perempuan, Gi. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan mengembang. Ingat, Gi, nanti lu tidur, Gi. Wah, apaan sih? Mereka ngomongin apa? Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Gue bakal kasih apa ini ke orang yang mendadak diam di kelas. Nih, apa Be? Gue ngasih apa ini ke orang? Gue ngasih ini ke orang yang nekat ribut. Ini buat gue.
Kayak gimana? Gue bakal ngasih HP ini ke orang. Gue bakal ngasih HP ini ke orang yang ini bohai lah. Gua akan ngasih HP ini ke orang yang spek bidadari. Gue bakal kasih HP ini ke orang yang paling sibuk juga. Sibuk banget sih. Gue bakal ngasih HP ini ke orang yang suka nari. KKN. Gue bakal ngasih HP ini. Gak usah tutup mulut. Yang ketawa-ketawa terus gak jelas. Kalau udah ketawa gak jelas banget. Gue bakal kasih HP ini ke orang yang paling bacot. Suaranya bacot. Gue bakal kasih HP ini ke orang musisi banget. Semuanya musisi banget. Ini ngomong apa nih? Apa boleh? Gue bakal ngasih HP ini untuk orang terspesial. buat abang gue.